Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang dasar-dasar keteknik ketenaga listrikan, yang akan kita bahas adalah tentang kapasitor. Pengertian dari kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan arus listrik sampai batas waktu tertentu. Jadi sifatnya itu menyimpan. Kapasitor ditemukan pertama kali oleh Michael Faraday, yaitu dari 1791 sampai 1867. Kapasitor disebut juga kondensator, atau nama lainnya adalah kondensator. Jadi ada orang yang menyebutkannya itu kapasitor, ada yang menyebutkannya kondensator. Untuk simbol kapasitor bisa lihat di simbolnya seperti ini. Seperti mirip baterai gitu kan. Kalau baterai DC simbolnya seperti ini, cuma tidak ada lakukannya. Masih tentang pengertian kapasitor. Satuan dari kapasitor disebut juga dengan farad. Umumnya itu dalam mikrofarad. Untuk 1 farad itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 11 cm persegi, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Prinsip kerja dari kapasitor. Kapasitor terbuat dari 2 buah lempengan logam yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umumnya dikenal misalnya adalah ruang hampa udara, keramik, gelas, dan lain-lain. Itu untuk bahan-bahannya. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke kutub positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Seperti terlihat di gambar, di sini ada elektroda, kemudian di tengah-tengahnya adalah dielektrik. Ini boleh dibilang bahan yang memisahkan kedua pengantar antara kiri dengan kanan. Fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika yaitu: pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Sebagai isolator yang menghambat arus DC, direct current. Sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Yang kelimanya itu sebagai kopling. Keenamnya sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Ketujuh, ini sebagai penggeser fasa atau di rangkaian di instalasi listrik itu untuk perbaikan faktor daya. Kedelapannya itu sebagai pemilih gelombang frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena dan osilator. Jenis-jenis kapasitor berdasarkan bahan dan nilainya, kapasitor dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Kapasitor nilai tetap itu ada 6, kapasitor keramik, kemudian kapasitor polyester, kemudian ketiganya kapasitor kertas, keempatnya kapasitor mika, kelimanya kapasitor elektrolit, keenamnya kapasitor tantalum. Masih tentang kapasitor nilai tetap, kita bahas satu persatu. Kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Bisa dilihat di sini gambarnya, bahannya terbuat dari keramik, ini yang bulat seperti ini. Masih tentang kapasitor nilai tetap, yang kedua adalah kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi 4. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika, jadi tidak memiliki polaritas arah. Jadi bisa dipasang kakinya kiri kanannya itu sama aja. Yang berikutnya adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Berikutnya, masih kapasitor nilai tetap, itu adalah kapasitor mika.
Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isonatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Berikutnya kapasitor elektrolit atau elko. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isonatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit atau disebut dengan elko ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif dan negatif ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Pada umumnya, nilai kapasitor elektrolit berkisar dari 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Hal yang perlu diperhatikan, kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas arah pemasangannya terbalik dan melampaui batas kemampuan tegangannya. Kemudian kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isonatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya dan juga memiliki kapasitansi yang besar, tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil. Oleh karena itu, kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal. Pada umumnya dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti di handphone dan laptop. Kapasitor variabel itu terdiri dari dua, yaitu parco variabel kondensator dan yang keduanya adalah trimmer. Parco variabel kondensator yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitansi parco berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti itu. Dan untuk simbolnya juga sama, di situ ada garis tanda panahnya di tengahnya. Yang keduanya adalah trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya atau istilahnya di trim. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Trimmer dalam rangkaian elektronika berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang, frekuensi atau fine tune. Nilai kapasitansi trimmer hanya maksimal sampai 100 picofarad. Itulah materi saya yang berikutnya, yaitu tentang kapasitor. Terima kasih.